Dan pemirsa, untuk mengulas lebih jauh soal laporan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan penyelewengan pengelolaan zakat dan infak, sudah bergabung bersama kami Ketua Koordinator Pelapor Forum Indramayu Menggugat, Carkaya. Selamat sore Bapak Carkaya. Selamat sore. Baik, Bapak Carkaya, apa sebetulnya dasar dari laporan Anda mengenai dugaan pengelolaan zakat dan infak oleh Panji Gumilang ini? Kami bersama kawan-kawan tim menganalisa, kemudian mengkaji bahwa orang yang bernama Panji Gumilang ini kemudian kami melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sodako. Nah, dengan yaitu melanggar pasal 37, 38, untuk pasal 39, 40, dan 41, di mana dia mengumpulkan, kemudian mendistribusikan secara ilegal. Apalagi kemudian ditemukan rekening-rekening yang begitu banyak, seperti pernyataan Pak Mahmud itu, bahwa rekening itu kemudian ada transfer dari luar daerah Indramayu dan sebagainya. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan dari yang diduga ex-NII dan yang masih menjadi anggota NII. Mereka secara sporadis mengumpulkan dana rekening-rekening, maka kami bersama kawan-kawan BIM mencoba, bukan melaporkan, mengadukan ke Polres Indramayu sebagai lokus kejadiannya. Oke, baik. Kalau berdasarkan temuan Anda dan teman-teman, dugaan penyelewengan dana zakat ini rincinya, detailnya ini untuk apa dana yang dikumpulkan itu kemudian? Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa ada juga sertifikat-sertifikat yang dinamakan atas nama pribadi, keluarga, dan orang-orangnya. Patut diduga yang katanya itu dana umat atau dana kelompok mereka yang dikumpul itu untuk kepentingan membeli properti pribadi atau diatasnamakan pribadi dan keluarganya, gitu. Baik, karena Anda menilai ada dugaan penyelewengan pengelolaan zakat dan infak oleh Panji Gumilang, apakah kemudian pada saat melaporkan ke polisi Anda juga menyertakan bukti-bukti terkait dugaan ini? Kami memberikan bukan bukti dan di dalamnya nanti akan diproses di penyelidikan dan penyidikan. Kami juga memberikan keterangan, memberikan channel-channel informasi dari YouTube, dari media bahwa ada keterangan-keterangan mengumpulkan. Dan kemudian kami juga memberikan informasi terkait bagaimana cara mereka untuk kemudian mendistribusikan uangnya, pernyataan dari Ibu Santri, pernyataan dari Ken Setiawan, pernyataan dari yang lain bahwa mereka mengkoordinir uang itu. Nah, kemudian kami sifatnya memberikan pengaduan dan memberikan petunjuk. Dan saya yakin sebenarnya pihak penegak hukum sudah membaca itu, sudah mengendus itu, gitu kan. Oke, baik. Pihak Anda menyebut ini adalah kasus lama sebetulnya, Bapak Carkaya. Tetapi kenapa baru diadukan sekarang ke polisi? Dan ini apa saja kemudian yang menjadi dasar akhirnya berani atau baru diadukan sekarang? Jadi tim ini kan dari awal kan menduga ada 3 hal yang terjadi dari hasil investigasi. Yang pertama, kami meyakini bahwa ada tindakan pidana di dalamnya. Yang kedua, kami meyakini bahwa ada kejadian kemanusiaan. Yang ketiga, kami meyakini bahwa terjadi penindasan manusia atas manusia. Nah, maka dari itu kami selalu kemudian mencari barang bukti, mencari sumber-sumber informasi yang kemudian bagaimana 3 hal ini bisa kemudian kita advokasi dan kita informasikan ke penegak hukum agar penegak hukum dan negara kemudian menindak praktek-praktek yang kami duga tadi, 3 hal tadi, gitu kan. Oke, Pak Carkaya, tapi sejauh ini ataupun Anda sudah tahu ada dugaan penyelewengan ini dari kapan? Dan kemudian sumber dari dana zakat, dana infak sedekah ini dari mana? Apakah dari wali santri atau seperti apa pengumpulan dananya? Jadi kami menduga
pengumpulan dana ini dari mulai didirikannya Al Zaitun. Dengan dalih infak, sodako, zakat, mereka berjejaring dari mulai dibentuknya gubernur, kemudian bupati yang diduga itu NII, itu berjejaring terus dengan membuka semacam yayasan-yayasan, panti asuhan, dan itu secara kolosal menurut kami terus digalang, sehingga banyak sekali rekening yang dimiliki oleh yang bersangkutan, sampai 256 rekening, dan dananya menurut media yang valid itu sampai perputarannya sampai 15 triliun. Ini kan luar biasa sekali. Nah kemudian ternyata negara punya batasan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sodako, dan infak. Maka dari itu kan ini negara kan membatasi, jangan sampai... Baik, Pak Carkaya, kalau berdasarkan keterangan Anda, bisa saya simpulkan berdasarkan keterangan-keterangan narasumber kami sebelumnya juga, dana yang Anda laporkan ini adalah dana hasil pengumpulan dana yang dilakukan oleh anggota-anggota NII teritorial begitu, yang kemudian dikepulkan di rekening Panji Gumilang. Apakah betul itu dana yang Anda maksud? Bisa jadi juga begitu. Karena kami kan tidak kemudian memantau satu persatu. Tinggal kemudian penyidik nanti bisa membuktikan itu dengan memanggil tokoh-tokoh atau orang-orang yang menyatakan itu. Kami sudah memberikan referensi ke penyidik, siapa-siapa orang yang kemudian harus diperiksa, supaya bisa membuktikan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 gitu kan. Oke. Dengan ancaman pidana 5 tahun loh, bukan main-main kan. Ya. Oke, Pak Carkaya, jadi kami tegaskan tadi Anda katakan mengetahui ataupun menduga praktek penyelewengan ini terjadi sejak awal Al Zaitun berdiri, seperti itu Pak Carkaya? Betul. Oke, saat ini kan di kepolisian sudah ada kemudian penyidikan mengenai dugaan pencucian uang yang memang dikaitkan dengan temuan ratusan rekening, dan kemudian juga ada laporan PPATK yang kemudian menyebut ada transaksi triliunan rupiah. Apakah kemudian apa yang Anda sebutkan mengenai pengumpulan dana, penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah ada kaitannya dengan kasus yang saat ini tengah disidik oleh polisi di Jakarta? Kami berpendapat dan berkeyakinan itu ada hubungannya. Maka dari itu kami mengajukan ke Polres Indramayu untuk segera membuktikan ada tidak hubungannya kan. Karena itu kan dana itu begitu besar. Sedangkan dapat dana bos saja cuma sekian miliar. Dari mana anggarannya kan? Nah maka dari itu kami secara serius menggali informasi dan mengajukan ke Polres Indramayu gitu kan. Oke, baik Pak Carkaya, kami konfirmasi lagi, laporan yang Anda layangkan pada hari ini ke pihak Polres Indramayu Jawa Barat ini apakah hanya dari Forum Indramayu Menggugat saja atau ada pihak organisasi kemasyarakatan lainnya yang juga melaporkan Panji Gumilang dengan kasus yang sama? Forum Indramayu Menggugat ini anggotanya adalah masyarakat Indramayu yang peduli dengan skandal Al Zaitun yang kami duga ada 3 kejadian dan 5 isu yang kita kawal dari awal. Yang kita kawal dari awal itu kan terkait dengan tadi, ya masalah kesesatan dan tidak itu MUI sudah selesaikan, kemudian masalah tanah, masalah pencucian uang, pembangunan dersus dan manfaat Al Zaitun buat masyarakat, itu kita kawal dari awal. Artinya kita murni dari masyarakat, terutama masyarakat penyangga, Kecamatan Gantar dan Kroya gitu kan, yang memang mereka mengalami keresahan dari mulai didirikannya Al Zaitun dengan sesuatu yang tidak wajar gitu kan. Oke, sebelum hari ini ketika Forum Indramayu mengadukan ataupun melaporkan ke polisi, apakah sempat sebelumnya ada upaya juga untuk melaporkan ke polisi mengenai dugaan hal ini? Kami melaporkan ini karena kami menganggap bahwa ini belum diungkap. Kalau terkait hal-hal lain, pidana lain, itu kan sudah ada yang melaporkan. Jadi tidak perlu juga kami menyeriusi yang itu kan. Nah, kami juga berkeyakinan selain ini juga masih ada lagi terkait permasalahan tanah, terkait tadi pembangunan dersus, dermaga khusus, galangan kapal, kemudian pembebasan lahan, jalan pribadi yang dibuat dari laut kemudian sampai Al Zaitun, itu juga akan kami gali, dan kalau belum dilaporkan oleh
oleh pihak lain, kami akan mendorong mengajukan ke pihak yang berwenang gitu kan. Oke. Baik Bapak Carkai, kita tunggu bagaimana kemudian tindak lanjut dari polisi terkait laporan yang Anda ajukan untuk hari ini. Terima kasih Pak Carkai telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News.